karya-karya Eka itu kalau dilihat sebenarnya hampir hampir terasa kayak dia meniru betul apa yang dilakukan oleh Gabriel Garcia Marquez. Di satu misalkan kalimat dia menulis seperti ini. Mulai sekarang panggil saya Kamrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Saya mulai saja, Pindi. Ya, Pak Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Mi. Oh, 3 jam kita rencananya nih, Pin. 3 jam tuh. Belum pokok juga menikah, tidak ada yang cari kok tuh. Kecuali kalau bilang ada juga pekerjaan yang baru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di sore hari ini kita masuk pada acara didaktif yang ke-34 bersama Kakanda Muhammad Arifin SPD ya. Hampir sarjana pulang desa tapi beliau kembali ke kota untuk menuntaskan cita-citanya. Apa cita-citamu, Ipin? Saya tanda petik memaksa beliau untuk berbicara. Kemarin kami diskusi kira-kira apa bagus yang dibincang dan saya memaksa beliau untuk bagaimana kalau kita bicara berkaitan dengan sastra dunia, menapak sastra dunia. Tapi kita tidak berbicara tentang sastra dunia yang lebih luas, tapi kita mencoba untuk melihat bagaimana gaya menulis mereka. Dalam hal ini mungkin kita akan lebih panjang lebar berkaitan dengan itu tadi yang saya bilang, bagaimana pola menulis atau gaya selingkung dalam penulisan mereka. Nah, itu nanti akan coba dibincang oleh Kanda Ipin. Jadi Kanda Ipin yang biasanya dikenal oleh teman-temannya. Baik, Kak Ipin. Sebenarnya bincang gitu. Iya, bincang ini, makanya bicara lepas saja lah. Mungkin Kak Ipin bisa bercerita dari awal bagaimana kemudian konsep sastra itu hadir, atau setidaknya sebenarnya karya sastra menurut sejarah itu yang dimulai itu apa sih? Apa sih? Dia lebih baik kalau bertanya begitu, kayak anak-anak apa gitu. Silakan Ipin, cerita lepas saja apa yang diketahui oleh Ipin. Lambat. Silakan Ipin. Kita ku dengar berputar-putar ke duta, ndak jelas kita apa yang ditanyakan. Oh begitu diulangi, minta tolong. Iya. Sabar dulu Pin. Intinya gini Pin, kita tidak berbicara tentang bagaimana sastra dunia itu hadir, tapi kita hanya lebih melihat bahwa bagaimana pola atau gaya selingkung atau cara menulis di setiap penulis. Mungkin di setiap negara ada yang berbeda dan seterusnya. Silakan, intinya cerita lepas saja Ipin, apa yang diketahui oleh Ipin berkaitan dengan perbincangan kita hari ini. Silakan. Iya, terima kasih Kak Akar, terima kasih Perpuspiati. Sebenarnya juga ini kalau sebelum jujur ini pertama kali saya live Instagram seperti ini. Karena itu, seakan saya tidak bisa menolak ini karena pertama orang yang mengenalkan saya dengan dunia perbukuan secara luas, iya salah satunya kan kita Kak, selain Kak Andi Batara Indra tentu saja, nggak tahu dia di mana sekarang. Jadi kenapa pertanyaan kita sama ya? Iya. Menarik sekali sih juga Kak, yang kedua. Kemarin ini Kak, memang sejak bulan 12 tahun kemarin kan saya tidak nerima untuk berbicara seperti ini juga, jadi pemateri dan lain.
Tapi sejak Mhm. karena kita membuka keran itu dari pembicaraan bulan 9 kemarin, ya Iya, terpaksa saya menerima semua ajakan kemarin alhamdulillah. beberapa Iya, kali. berbagi Coach Ya, Vin. tapi saya berpikir Saya kan, lagi nih untuk sepertinya bakal terakhir lagi. Kesusahan. Iya, meskipun sebenarnya lebih suka berbicara kayak misalkan kemarin Kak toh, nelpon lebih anu. Ini seperti ada tekanan sedikit dirasa karena harus oh begitu. mencatat betul apa. Iya. Anggaplah kita sedang Sesung- bicara di teleponan itu. siap, siap. Ini sudah ada. Ternyata kita sudah punya penonton juga. Terima kasih penonton. Mohon maaf kalau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Karena kayaknya juga judulnya terlalu wide, bombastis banget. Saya mungkin Kak Ya, mesti silakan. memulai ke persoalan hal yang sepertinya agak jarang dibicarakan dalam membicarakan sastra secara keseluruhan. Karena nanti kita akan berbicara lebih banyak persoalan bentuk kemasan dan Ya. cara penulis saling meniru dan mencuri seperti itu. Eh, Sebelum lebih jauh ke persoalan itu, sebenarnya kita harus melihat dulu para sastra paling yang paling lama yang bisa kita jangkau kira-kira apa? Ternyata itu ada naskah dulu yang namanya Gilgamesh. Mhm, mhm. Eh, ini kisah penuturan tentang dewa-dewa sebenarnya, antara dewa dengan dewa. Jadi di masa itu sebelum adanya agama pertama ya, kayak agama seperti itu, dulu sudah ada kisah seperti itu. Intinya ada satu peristiwa yang seru sekali di situ dan akan dikutip terus-menerus di beberapa kitab suci nantinya. Kalau kita jadi ada satu peristiwa di situ yang Gilgamesh ini Enkidu mengalami peristiwa banjir bah di peristiwa itu dan semua semua daratan di dunia itu tertutupi dengan air bah sampai beberapa hari, sampai beberapa pekan. Dan pada akhirnya nanti kita akan mendapat itu juga kan misalkan di Injil kita menganggap dia sebagai Noah. Kalau di kitab suci kita menganggap itu sebagai Nabi Nuh misalkan. Jadi sebenarnya yang kalau kita membaca itu kita bisa meragukan atau mempertanyakan ulang misalkan apakah teks dalam kitab suci sepenuhnya adalah kebenaran atau bagaimana? Karena hal yang misalkan dia ambil kemungkinan besar dari situ. Kan dari Gilgamesh itu peristiwa banjir bah. Dan naskah Gilgamesh ini dia juga membentangkan lagi ke persoalan karena dia berbicara tentang pertama persoalan antara dewa dengan dewa, kemudian berikutnya pada yang paling mendekati setelah itu adalah naskahnya Homer tentu saja, Homerus, Iliad dan Odyssey. Nah, di situ bentuk yang bisa kita lihat dari penuturan antara dewa sama dewa ternyata sekarang berubah menjadi dewa yang bisa turun ke dunia. Jadi kenapa misalkan kayak si Achilles itu kenapa hanya tumitnya saja yang menjadi kelemahannya? Dia kan adalah titipan dari dewa seperti itu karena pada saat dibaptiskan hanya yang dipegangi adalah tumitnya itu yang tidak tersentuh air sama sekali pada saat dia dicelupkan di anus itu. Makanya dia tidak kebal pada saat ditembak bagian anunya. Nah, itu tentang kisah penuturan dewa yang kayak yang kita sebut sebagai misalkan Tuhan sekarang bisa turun ke berhubungan dengan manusia, ya kan? Kemudian kita juga menemukannya di Yesus Kristus, Tuhan menjelma di dalam diri Yesus. Juga misalkan bagaimana di Lagaligo itu antara dunia atas bisa berhubungan dengan dunia bawah. Tetapi di teks kitab suci misalkan di Al-Quran itu dibatasi. Muhammad cuma bisa sekarang berbicara melalui perantara malaikat Jibril misalkan. Ya toh. Jadi kayak
teks itu Kak, bahkan kayak teks-teks seperti ini bisa memperlihatkan bagaimana sebuah penentuan bentuk itu berubah-ubah. Jadi dari persoalan agama juga dari situ bisa dilihat bagaimana dari yang pertama hal yang misalkan yang kayak menurut kita sebenarnya tidak di luar nalar itu bisa dijelaskan di situ. Jadi dari yang dewa sama dewa, setelah itu antar dewa yang menjelma manusia, dan setelah itu diberi perantara saja ke Jibril, sampai sekarang tidak ada sama sekali, tidak memungkinkan untuk menyampaikan seperti itu di situasi yang negara kita yang modern sekarang kan. Dari misalkan ya itu satu hal untuk melihat sebenarnya bagaimana bentuk-bentuk penulisan dulu akhirnya membentuk peradaban kita seperti sekarang. Setelah itu kan kita melihat bagaimana Mahabharata misalkan dari kisahnya yang banyak sekali itu diambil satu persatu dan dibicarakan menjadi sebuah karya. Begitupun dengan apalagi yang satunya, Hikayat 1001 Malam yang paling banyak dijadikan referensi. Bahkan saya punya misalkan kita lihat bagaimana Hikayat 1001 Malam ini diambil dari sekitaran banyak sekali cerita itu. Misalkan ada satu episode Kak di situ. Judulnya agak susah penyebutannya sih, tapi coba kita saja. Judulnya itu. Di Hikayat 1001 Malam itu ya, Pin? Karena tidak. Iya, di Hikayat 1001 Malam itu. Nah, kalau kita ada di situ ceritanya. Intinya ada satu. Ini agak susah karena bahasa Inggris saya tidak bisa menyebutnya, kayak nanti agak belepotan. Kurang lebih intinya ada satu. Iya, dia intinya diterjemahkan sama Richard Barton. Penerjemahnya namanya Richard Barton. Di salah satu episode itu ada sebenarnya yang berkisah tentang kayak seseorang laki-laki bermimpi. Dia adalah pedagang yang baru bangkrut. Dia bermimpi bahwa dia menemukan sebuah harta karun di tempat yang jauh. Maka pergilah dia mengembara ke tempat itu, dan pada saat sampai di tempat itu, dia bertemu sama satu orang dan dia menyampaikan mimpinya. Seorang ini, dia kan ketawa setelah mendengar itu dan mengatakan bahwa saya juga bermimpi seperti itu, tapi saya tidak melakukan perjalanan seperti kau, dan mimpi saya adalah di tempat bagian yang dia sebut itu ternyata tempatnya ini. Yang laki-laki pada saat dia pulang, dia menggali tempatnya dan menemukan harta karun itu. Dan kisah itu sebenarnya kalau kita mau lihat secara lebih mendetail lagi, itu kan sependek 2-3 halaman ini. Kemudian sama Paulo Coelho dijadikanlah naskah yang kita kenal sekarang sebagai The Alchemist. The Alchemist. Alchemist itu premis dan bentuk penuturan dan secara garis besar yang kayak bahan utamanya itu sebagian besar sebenarnya daur ulang dari kisah-kisah Hikayat 1001 Malam. Sebelum sebenarnya Coelho juga Borges pernah melakukan seperti itu. Dia persis sekali penuturan cara nunya, cuma dia menambahkan bagian pembuka dengan gayanya yang nyentil, yang kita kenal sebagai Borgesian. Ya, seperti itu. Dan ini juga pernah dicoba sama Eka Kurniawan di tulisannya Perempuan Patah Hati yang kembali menemukan cinta melalui mimpi. Itu bentuknya juga seperti itu. Iya, dia mengambil artinya bahan dasarnya dari situ. Jadi bahwa sebuah karya lama ternyata mempengaruhi sekarang dan diambillah seperti itu sebenarnya. Setelah itu kan kalau misalkan kayak banyak sekali misalkan yang
kita kan mempelajari misalkan sastra Inggris atau apa. Saya malah Hmm. merasa tidak terlalu tertarik dengan, terus terang tidak terlalu tertarik dengan sastra Inggris. Iya, Hmm. kaku sekali yang anu. Dia setelah Oh, itu saja dia ya. dari, iya maksud saya, ya mungkin hanya pas sampai Shakespeare di 1500-an kan, setelah itu Austen 1700-an, Dickens 1800-an, dan terakhir kan Lessing yang mendapat di 2013. Tapi setelah itu sebenarnya siapa? Paling yang paling mengesankan saya rasa di penulisan sastra Inggris hanya mentok di Orwell saja. Shakespeare dan Orwell ya. Orwell itu. Iya, bahkan Austen, aduh, melelahkan sekali membacanya. Dan terus apa lagi? Yang hanya kalau misalkan kayak sekarang bacaan yang setahunan ini saya baca adalah dari karya-karya sastra Asia Timur. Uh, Penulis-penulis Jepang, Cina, dan terutama juga Korea Selatan. Itu sebenarnya sebagian besar, ya saya mesti menyebut Institut Sastra Makassar, saya mesti berterima kasih ke institut ini karena mengajarkan cara pembacaan seperti itu. Saya mesti jelaskan ini, Kak. Kemarin kami waktu bergabung memang pertama di situ diajarkan teknik membaca sebagai penulis. Jadi bukan membaca sebagai pembaca. Membaca sebagai penulis itu berarti kita harus membaca struktur bahasanya. Kita harus selalu mencurigai bahwa penulis pada dasarnya adalah pencuri. Dan curiannya itu yang mesti kita cari di mana sebenarnya letaknya. Dan dari membaca naskah-naskah klasik lama itu, kita bisa melihat bagaimana itu diambil. Dan mungkin yang paling membahagiakan sekali adalah ketika kita membahas masa-masa yang sampai sekarang juga masih terkenal, zaman-zamannya realisme magis atau efek boomnya Amerika Latin. Jadi ada satu masa di Amerika Latin di tahun 1960-an itu, mereka punya masa selama 10 tahunan, 1960-an sampai 1970-an itu, masa-masa efek boom di situ. Artinya Amerika Latin tiba-tiba karya-karyanya meledak semua dan dibaca oleh berbagai negara internasional. Yang mereka sebenarnya lakukan pertama kali memang sebelum meledaknya realisme magis, ya, mereka melakukan yang namanya kayak pembacaan sesama antar negara-negara Amerika Latin itu. Kalau di Asia Tenggara kan kita bahkan tidak pernah saling membaca. Maksud saya kayak misalkan saya menanyakan, Kak Akar kapan terakhir kali misalkan membaca penulis kita di Thailand yang se-Asia Tenggara? Hampir kita bisa mengatakan tidak pernah. Kalau di Amerika Latin itu ya, itu setelah penulis-penulis mudanya yang mulai menulis 1950-an, meledak di 1960-an ke atas, karena melahirkan penulis-penulis macam Fuentes yang memiliki teknik. Fuentes ini dari Meksiko. Dia memiliki bentuk penulisan sudut pandang yang lebih dari sebuah karyanya. Kita bisa menemukan itu seperti di Hangkang misalnya, yang kemarin ada yang bahas di Epigram. Ma'ruf kemarin bahas di Epigram tentang bentuk penuturan itu, orang pertama tunggal, orang kedua, sama orang ketiga, ternyata bisa dibahas dalam satu karya. Itu hal yang agak rumit, ternyata bisa dilakukan sama Fuentes. Cortas, ada juga ada sebenarnya 4 kalau tidak salah, kalau bukan 5 dia nih. Tetapi yang agak lebih berbeda ya itu Cortázar dari Argentina. Dia melakukan pembabakan dalam karyanya misalkan. Dia kayak dia memberikan di bagian awal semacam pohon untuk melihat itu dari mana kita harus berpindah dari bab 1 ke bab. Tiba-tiba dia menunjukkan kau harus pergi ke bab 72. Meskipun babnya sebenarnya dihitung 1, 2, 3, 4, tapi dia memberikan panduan di awal agar kita bisa membaca. Itu satu bentuk dilakukan. Sama yang paling tentu saya tidak bisa kita lepaskan, bicarakan lebih lama adalah
Jorlir Borges, Boleh. Gabriel Garcia Marquez. Oh Gabo, iya iya Gabo. iya. Ya, Gabo melakukan di Gabo lah baru apa yang bentuk realisme magis betul-betul dianggap bahwa ya ini betul-betul diperlihatkan sama Gabo, meskipun sebenarnya bukan Gabo yang pertama memperlihatkan realisme magis itu dengan cara intertekstualitas itu. Lebih lama lagi ada Cervantes dan Borges sebelum dia, tapi di Gabo lah realisme magis itu baruan. Carpenter sama Joan Rulfo. Pernah baca yang anunya Rulfo, Kak, yang Pedro Paramo? Iya iya iya. Pedro Paramo itu yang memberikan apa? Yang membuat Gabo bisa menulis realisme magis itu, melihatnya. Hanya yang menarik dari Gabo, saya mau bahas lebih banyak juga anunya Gabo karena ini penting sekali. Pertama lihat bagaimana dia menulis. Dia kan di dalam misalkan sebelum dia menulis 100 tahun kesunyian, Gabo ini melalui panjang sekali pembahasan, panjang sekali cara dia mencari sampai menemukan obat mujarab seperti yang 100 tahun kesunyian yang bisa dia tulis seperti sekarang. Misalnya, untuk menulis itu, dia pertama kali, dia memadukan banyak hal. Setidaknya menurut saya pembacaan bagaimanapun sih, banyak juga yang saya baca di beberapa artikel, dia menyebutkan setidaknya ada lima penulis yang Gabo mesti gabungkan untuk membuat 100 tahun kesunyian ini. Dia misalkan mencontoh kota imajinernya Faulkner, dia sebut sebagai Macondo. Faulkner dengan Yap apa lagi, ada di Faulkner itu, dia di karya Faulkner dia mendapatkan itu. Kemudian cara di karyanya itu terus terang saja, tentu saja setiap artikel-artikel yang ditulis, misalkan juga esai yang ditulis Hemingway, Gabo terus terang dia mengatakan bahwa itu adalah bantuan dari Kafka setelah dia setelah dia membaca pertama kali Metamorphosis, pembukaan yang kayak begitu, dia sampai menghafalnya karya itu. Cara Gabo sampai mengatakan bahwa seandainya saya tahu bahwa kita bisa menulis seperti ini, sejak dulu saya seharusnya sudah bisa menulis. Dan dia juga mengedit ketat penulisannya dari cara tulisan-tulisannya Hemingway. Dia pembaca Hemingway juga. Dan tentu saja menghadirkan tokoh-tokoh yang kayak Aureliano Buendia yang apalagi yang bisa membuat tokohnya yang membuat ikan dari emas, dan setelah dibeli dia hancurkannya lagi dan membuat lagi dari emas kembali ikan-ikan itu. Emas yang dibelikan sama orang dia urai kembali untuk menjadi ikan-ikan. Setiap waktu itu kan betul-betul dia mengambil bagaimana sosok di Cervantes yang penokohannya dia ambil dari Cervantes. Pembacaan Gabo itulah yang membuat dia sampai tulis cara mendongeng ini ternyata hampir seperti cara mendongengnya Kafka dalam tulisannya dia dapat. Iya, kalau kita misalkan mau melihat bagaimana misalkan yang paling dekat Faulkner ke Gabo misalkan, bagaimana dia meniru secara total sebenarnya cara Faulkner memetakan sebuah karya, tetapi dia tetap bercerita dengan caranya karena dia mengambil banyak hal, mencuri pada akhirnya. Dia tidak menyuri, dia mencuri. Karena dia misalkan Faulkner mempunyai wilayah, karyanya membahas mengenai wilayah atau kota-kota imajiner. Yogyakarta, Papua kayak begitu namanya. Sementara Gabo wilayah imajinernya adalah Macondo. Di Faulkner kita melihat di Absalom, karya Faulkner yang membahas itu di Absalom, Kak. Dia memperlihatkan perusahaan kapas dengan mengambil orang Indian, sementara di Macondo adalah yang dibahas adalah perusahaan pisang dan orang-orang Amerika Latin.
juga terjadi sama-sama terjadi perang saudara. Jadi hampir kayak anunya seperti itu betul-betul diambil. Kemarin Hmm. saya sampai mengatakan bahwa bisa-bisanya dia membuat misalkan wilayah kayak begitu, wilayah imajiner yang seperti itu. Kalau di kalau di Indonesia mungkin kita bisa menyebut karyanya mungkin Wan Dauk yang Rumbuk Randu dengan Cantik Itu Lukanya Eka yang Halimunda. Jadi kayak itu kita mengatakan bahwa sepertinya Gabo menyebut Macondo itu tidak ada di Kolombia, tapi kita percaya bahwa itu ada dan ternyata memang dia menjelaskan sejarah panjang Amerika Latin. Begitupun pada saat Eka menjelaskan Halimunda, Halimunda tidak ada di Indonesia, tapi wilayah itu pasti ada. Dia hanya mengganti namanya. Sama juga dengan Rumbuk Randunya si Puan. Mari. Um, Penulis-penulis yang itu pada akhirnya kan menulis setelah realisme magis inilah beberapa penulis kemudian mengikuti cara Gabo memperkenalkan wilayah mereka. Kita mengenal misalkan Milan Kundera dengan Chile-nya, terus Moyan dengan Cina-nya, Eka Kurniawan tentu saja dengan Indonesia. Jadi maksud saya kalau dilihat pengaruh dari penulis-penulis lama yang punya akan terus-menerus dilihat sampai sekarang. Terus apalagi ya? Pin, Kayaknya agak yeah. kita berbicara ke Amerika Latin, Amerika termasuk Ernest Hemingway yang mungkin nanti kita bisa ditambahkan tentang uh, The Old Man on the Sea, and the Sea-nya. Kenapa kemudian mungkin termasuk nanti kita akan berbicara mengapa itu yang menjadi ya beberapa penulis itu mendapatkan hadiah Nobel, otomatis dia punya sejarah tersendiri. Mungkin juga kita akan berbicara penulis-penulis dari Prancis, Jerman, itu mungkin bisa digambarkan sehingga terjadi pemetaan gitu. Silakan. Iya, iya. Oh iya, um, mana ya nih? Kalau kalau tadi kan yang soal Amerika Latin sudah yang anu. Kalau di Amerika memang saya tidak punya banyak literaturan juga, tapi beberapa yang ku baca yang agak memang mengesankan. Misalkan Bagus ya. pada saat kita membicarakan antara Hemingway dan Faulkner, dua dua tokoh ini kan ya meskipun sebenarnya Faulkner mesti berterima kasih sama Sartre karena Sartre lah yang memperkenalkan dia pertama kali di jagat dunia, baru orang-orang membacanya dan barulah dia diberikan penghargaan setelah diulas sama Sartre pertama di Serikat menjadi ikon ikoniknya sekali. Di Hemingway lah orang-orang Amerika mengatakan bahwa seperti inilah gaya bertutur Amerika sebenarnya. Yang menarik dari kenapa misalkan Hemingway itu baru diberikan Nobel selepas dia menghargakan, kalau tidak salah ya, Pulitzer atau setelah Pulitzer untuk Lelaki Tua dan Laut. Pencapaian terhebat dia dilihat di situ karena segi bahasanya betul-betul. Iya. Iya, saya menyarankan untuk teman-teman yang mau membaca versi bagusnya itu, ya silakan baca terjemahnya Sapari Djoko Damono. Seperti ya. Iya, banyak sekali kan yang menerjemahkan itu. Tapi terjemahnya seperti yang saya lihat betul-betul memperlihatkan bagaimana Hemingway menulis. Sama ada sebenarnya yang bagus juga di Kilimanjaro, penerbit Yayasan Obor Pustaka. Itu bagus. Iya.
itulah sebenarnya Hemingway berupaya untuk mengolok-olok masyarakat kita misalkan yang melihat. Iya, semua sepertinya tokoh-tokoh Hemingway seperti tokoh-tokoh anti-hero. Dia dia orang-orang yang malang sekali dan selalu peristiwa-peristiwa kecil yang dibahas Hemingway. Mhm. Em, apalagi apalagi kira-kira Kak? Ya, kita berbicara Yang coba mesti dibahas. agak Amerika Latin, Amerika ya sudah. Mungkin ini termasuk yang sangat memengaruhi kita, penulis dari Prancis ini. Kan banyak filsuf juga lahir dari sana. Mungkin ada Nah, beberapa yang menjadi Bang, referensi Ipin. Prancis. Kalau yang masa-masa Prancis itu yang paling saya suka adalah kisah antara eh, Mbak, saya lebih banyak sekali membaca yang soal bagaimana Prancis ini dalam satu kotanya bernama Paris betul-betul Mhm. melahirkan semua penulis-penulis sebagai tempat. Dia melahirkan Gabos pertama, Mhm. Hemingway, Mhm. Hemingway dan Orwell juga sebelum mereka dikenalan. Mereka pernah semua ke sana. Dan sebenarnya Mhm. memang sih kayak Prancis itu hampir bisa dikatakan bahwa tempatnya adalah persinggahan oleh penulis-penulis besar. Dan um, kalau di Prancis selain untuk tempat-tempat pertemuan itu sebenarnya saya tidak terlalu mengikuti juga secara keseluruhan. Tapi ya tentu saja Albert Camus, Prancis ya, Mhm. Sartre ya, Mhm. yang keduanya betul-betul juga ya itu sih ini absurditasnya misalkan Kamus dan eksistensialismenya Sartre betul-betul juga membentuk beberapa karya-karya bagus di Indonesia. Terutama mungkin Albert Camus yang sangat Gunawan Muhammad sekali. Kenapa sampai yang kayak kalau kita melihat karya-karya Obor sebagian besar menerbitkan seperti apa yang genre-genrenya Albert Camus itu Iya, kayak Albert Camus. itu apa pembahasannya? Iya, ada memang pembahasannya kayaknya itu yang masa-masa kenapa mesti kayak Gunawan DKK harus menerbitkan itu, tidak perlu menerbitkan yang kayak anunya Sartre misalkan. Um, ya itu sih. Tapi kalau mau sebenarnya membahas lebih apa lagi? Itu sebenarnya saya lebih Mhm. saya mau menekankan lagi sebenarnya bahwa dalam sebuah pembacaan karya yang tadi pada saat kita menjelaskan Gilgamesh sampai ke Mhm. saya sebenarnya lebih menawarkan ke teman-teman ketika misalkan baru sekarang mendengarkan agak lebih Mhm. bagusnya ketika membaca kita lebih terfokus kepada kalau Anda misalkan membaca sebuah buku penulis lihat di wilayah mana dia dan cari tahu bagaimana perkembangan kesusastraan mereka sampai Kesusahan membentuk mereka. seperti itu dan mengapa mereka menulis seperti itu misalnya mempengaruhi ya. Kenapa hanya di dunia ketiga misalkan orang-orang bisa menulis karya-karya realisme magis yang betul-betul luas misalkan karena memang persoalan postkolonial misalkan selalu berkaitan dengan realisme magis misalkan juga Mhm. hanya misalkan di dunia ketiga kita mempercayai persoalan dukun Hmm. persoalan hal-hal yang tidak kita percaya misalkan orang orang kecil misalkan bisa mengangkut satu pohon besar tetapi di realisme magis kita bisa membuatnya betul-betul secara nampak kayak nyata bagaimana misalkan cerita termasuk memang di tulisannya misalkan Eka Kurniawan ada satu adegan di situ yang Kamerati itu kayaknya yang disebut Kamerati itu yang memotong satu pohon besar sebagai tanda cintanya dia dulu
Ada satu adegan, Judulnya apa itu, Pin? pohon itu dijadikan cantik itu luka. Cantik itu Oh luka. iya iya iya. Ah, betul Iya, betul betul. dicantik. Mhm. Dicantik itu luka dia jadi ini tokoh ini mengatakan bahwa pohon ini yang akan menjadi cinta kita, bahwa cinta kita harus sekuat pohon ini, tidak akan rubuh. Mhm. Tapi tiba-tiba perempuan memilih untuk ke prajurit itu kalau tidak salah tuh. Jadi Kamrati ini mencabut pohon itu dan membawakan ke perempuan itu ke depannya. Dan sebenarnya kalau kita memikirkan itu hal yang mustahil sebenarnya dilakukan oleh satu orang. Tapi dalam realisme magis itu bisa saja dilakukan. Nah, sebenarnya juga karya-karya Eka itu kalau dilihat sebenarnya hampir hampir terasa kayak dia meniru betul apa yang dilakukan oleh Gabriel Garcia Marquez. Di satu misalkan kalimat dia menulis seperti ini. Mulai sekarang panggil saya Kamrat. Di di karya Gabo misalkan kita juga mendapatkan itu, malah cuma berganti di Gabo dia menulis mulai sekarang kepanggil saya kolonel. Dan juga misalkan kan kalau bagan keluarganya Gabo dia di depan, bagan keluarganya cantik itu luka dia simpan di belakang. Semacam anunya itu. Ada seperti itu. Dan yang penulis yang terakhir ini dari mana ya, yang Jose Camilo Sela yang selalu ku ceritakan kemarin. Iya. Iya. Itu kemarin kan yang paling terakhir agak saya baca yang saya juga temukan. Saya agak takut kemarin juga sebenarnya. Kita bicarakan sedikit tentang Aslan misalkan. Basa-basi kemarin menerbitkan misalkan yang esainya Aslan yang tentang menunggu rakyat bunuh diri itu. Di satu kutipan yang selalu dijadikan sinopsis misalkan oleh basa-basi yang tentang kematian itu, ternyata pada saat kita membuka halaman pertama keluarga Pascual Duarte, kita hampir bisa mengatakan bahwa kemungkinan besar Aslan membaca Pascual Duarte. Karena arah kalimatnya betul-betul menunjukkan arah yang sama. Bagaimana nasib betul-betul menggiring kita yang pada akhirnya membawa kita ke kematian. Kemarin saya juga sempat membicarakannya sama Kak Aslan soal itu. Dia bilang, oh begitu ya? Iya. Oh begitu tuh Aslan kayaknya itu. Iya. Saya yang serunya membaca sebagai penulis melihat struktur bahasa itu adalah itunya. Kita bisa menemukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan membaca dan menemukan yang menurut misalkan Kak Akar, oh ya bagus kayaknya atau apa, itu ditandai saja di bacaannya. Itu memungkinkan misalkan kayak Kak Akar dan teman-teman yang lain di suatu saat tiba-tiba bisa menemukan bahwa sepertinya kalimat ini pernah saya baca di mana ya. Alur ini sepertinya pernah saya dapat, tapi di buku mana ya. Ya, seperti itu. Dan pada akhirnya memang seperti apa yang dikatakan Eliot juga, penulis jelek meniru, penulis yang bagus mencuri, itu saja. Tapi penulis kalau Ais Laksana malah mengatakan penulis yang bagus adalah penulis yang baik adalah penulis yang mampu mencuri, tetapi hanya pencuri yang tidak pernah ketahuan lah yang dikatakan sebagai penulis terbaik. Yang kayak begitu. Apa ya? Bisa mungkin cerita sedikit tentang sastra Cina gitu, utamanya Moyan itu. Lagi Pin kan baru bercerita itu. Selama setahunan, 9 bulan lebih ini memang bacaan saya hampir sebagian besar sastra Asia Timur. Saya mendapat hal yang
mengasihkan sekali pada saat membaca mereka, misalkan pada saat misalkan kita membaca sastra dari Jepang, Kawabata dan Murakami, mereka kayak Murakami. bertentangan sekali. Iya, Kawabata dengan bagaimana ceritanya lambat sekali, dan tiba-tiba pada saat kita membaca Murakami, tiba-tiba Murakami menggambarkan bagaimana masyarakat Jepang modern kan, bercerita, dan Kawabata memperlihatkan bagaimana masyarakat Jepang di zaman-zaman dulu dengan keterampilan-keterampilan mereka membuat teh dalam waktu yang lama, mereka menganggapnya sebagai sebuah seni. Dan di karya-karya kemarin yang terakhir juga Osamu Dazai juga, bagaimana Osamu Dazai betul-betul memperlihatkan bagaimana pesimisme. Saya tiba-tiba mengingat setiap membaca Osamu Dazai itu, ini betul-betul kayak kita membaca filsafatnya Schopenhauer dalam bentuk fiksi. Bagaimana sebenarnya kekonyolan orang-orang yang kayak tiba-tiba seakan-akan mereka tidak siap dengan, mereka selalu menuntut hal yang ideal dalam hidupnya. Misalkan mereka menganggap bahwa hidup itu selalu kan, misalkan ada yang mengatakan berpikir positif lah, berpikir negatif juga tidak ada masalah sebenarnya. Berpikir positif. Terus juga misalkan dia mengatakan bahwa saya sampai sekarang misalkan percaya bahwa hanya orang yang berpikir positif, hanya orang yang optimis yang bisa bunuh diri misalkan, karena mereka menganggap dunia ini ideal sekali. Mereka tidak siap untuk penderitaan-penderitaan yang mereka dapatkan setiap hari. Osamu Dazai itu betul-betul memperlihatkan kita bahwa penderitaan itu harus dijalani saja seperti itu. Dan kita permasalahannya adalah ketika kita berpikir seperti itu, kita berada di dunia yang seakan-akan orang lain melihat kita sebagai orang yang beda, orang yang tidak sefrekuensi, orang yang dianggap ini aneh sekali. Padahal maksud saya sebenarnya orang-orang pesimis itu hanya ingin menyampaikan bahwa hidup dengan itu tidak ada masalah. Ketika tiba-tiba misalkan, ya kan, persoalannya adalah kita tahu bahwa setiap hari kita akan menghadapi kesialan, tetapi kan kita sudah siap menghadapinya. Yang bermasalah ketika kita tidak siap untuk itu. Orang-orang optimis lah yang sebagian besar tidak bisa melakukan itu. Mereka selalu misalkan mengatakan bahwa besok pasti harus seperti ini. Mereka selalu mengatakan harus. Mereka selalu mengatakan ini harus tercapai. Kalau di Milan Kundera misalkan kita lihat dia membagi setiap babnya menjadi 7 bab kecil. Kalau maunya dia membaginya sebagai 9 bab kecil. Sepertinya itu juga terjadi di Sorghum Merah untuk beberapa bagian. Tapi yang paling seru di situ karena dia menceritakan sebenarnya, kalau jadi 2 karyanya misalkan, di Payudara Besar Pinggul Lebar itu. Jadi ada satu ibu, Sangguan Lu namanya, dia tidak bisa melahirkan dari rahim yang suaminya. Jadi dia lakukanlah hubungan. 9 anaknya itu dilahirkan dari semua hubungan dengan orang lain. Dan hanya hanya anak terakhir yang bisa melahirkan anak laki-lakinya itu. Dan itu pun dari pendeta.
eh, dia menunjukkan di bagian akhir bagaimana memperlihatkan kelemahan seorang laki-laki juga, bahwa dia bisa menangis, dia bisa tidak melakukan apa-apa, dia membalutnya seperti itu dengan memperlihatkan bagaimana sejarah mereka pada zaman itu dijajah, dihabisi betul sama prajurit Jepang, dan bagaimana perang saudara di Tiongkok diperlihatkan di sampai di bagian yang saya suka dari cara Moyan, karena dia betul-betul kayak humor sekali caranya menjelaskan, dan dia tidak ragu-ragu kan secara jelas bagaimana ia melampaui penulis-penulis lain di, di bagian negaranya. Makanya dia bisa meraih Nobel pada saat bersamaan dicalonkan sama Haruki tahun 2012 itu, Kak, kalau tidak salah, waktu Moyan mendapat Nobel. Ini cerita yang seru juga. Seluruh waktu itu kan dua dari penulis Asia masuk sebagai orang yang dikategorikan yang bakalan menjadi peraih Nobel. Dan kebetulan bocor bahwa tahun itu yang bakal meraih Nobel adalah peraih Nobel dari Asia. Sebelum diumumkan, semua penggemar Haruki Murakami yang namanya Harukis itu di Jepang, mereka sudah pergi ke kafe-kafe untuk merayakan itu. Dan lucunya pada saat diumumkan ternyata yang disebut adalah Moyan. Oh ya. Iya. Satu adegan yang misalkan pernah saya tulis yang soal bagaimana ia memperlihatkan adegan pengulitan tubuh misalkan. Dia betul-betul nyata dibanding Murakami ataupun yang paling kita misalkan Seno. Penggambaran karena mungkin saya kemarin membaca juga beberapa, gara-gara ini juga saya mesti membaca beberapa tulisan-tulisan dari Cerpen Kompas untuk memastikan bagaimana bentuk penulisan di Indonesia. Nanti mungkin kita bahas penulisan Indonesia misalkan. Tapi ini dulu. Nanti sesi kedua. Seno misalkan menggambarkan bagaimana pemotongan telinga. Itu dengan sebenarnya tidak secara ringkas sekali. Hanya dikatakan bahwa ada seorang tentara yang karena bosan dia terpaksa memotong telinga, mata-mata dan mengirimkannya ke pacarnya. Tapi kita tidak mendengar seperti apa ceritanya. Kita tidak mendengar seperti apa cara dia melakukan pemotongan itu. Seakan-akan itu menjadi satu kelebihan sekaligus kekurangan, karena seakan-akan kayak Seno berupaya untuk tidak memasuki itu. Seno tentu saja bisa mengatakan bahwa rubrik karena Kompas hanya menyiapkan ruang sekecil itu makanya tidak bisa. Ya tentu saja bisa, tapi maksud saya itu kelemahan juga, di satu sisi adalah kelemahan juga. Hampir sedikit sekali yang bisa kita lihat. Murakami misalkan menggambarkan bagaimana tubuh seorang Jepang dikuliti sama tentara Rusia di bagian itu. Tapi hanya seakan-akan kayak Murakami hanya berbicara kepada dirinya sendiri. Terlalu cepat misalkan. Dia menggambarkan secara keseluruhan bagaimana telinga dipelupas, darah mengalir, menjerit juga, tapi tidak bisa kita rasakan secara keseluruhan. Yang paling menakjubkan pada saat Moyan memperlihatkan ada satu tokoh namanya Paman Arhat. Dia sebenarnya hanya penjaga gilingan tempat tokoh utama di situ, salah satu tokoh utamanya. Di situ pada saat Paman Arhat ini dikuliti sama Jepang. Yang lucunya karena Jepang menyuruh orang Cina sendiri yang menguliti itu. Dia menggunakan tukang jagal babi untuk menguliti Paman Arhat itu. Jadi di sini adegannya betul-betul diperlihatkan kayak itu adegan cuma 2 halaman itu, Kak, harus dibaca betul bagaimana menariknya. Jadi yang mau mengkuliti ini sampai mengatakan dulu harus minta maaf
Saya minta maaf Arhat karena bukan saya yang mau ini, tapi kalau saya tidak melakukan ini saya yang akan dipenggal. Jadi Arhat bilang ya lakukanlah secepatnya karena saya tidak akan apa, karena kita satu bangsa, saya tidak akan memarahimu atau apa. Lakukan secepatnya biar saya bisa meninggal. Mulai dari dikuliti telinganya, sudah menjerit telinga itu, kemudian disimpan di satu wadah, terus pergi diperlihatkan ke warga. Jadi seakan-akan kita dibawa ke situ untuk kita ditempatkan sebagai warga. Lihat bagaimana bagaimana bentuk telinga besarnya Paman Arhat ini. Dia moyang sampai bisa menjelaskan seperti itu. Setelah itu dienduskan ke anjing, dan ternyata anjing tidak suka, tidak mau sedikit pun menyentuh daging manusia itu. Setelah itu si tukang jagal tidak bisa sekali sebenarnya untuk melakukan kembali, tapi dia terpaksa gara-gara si Jepang ini. Setelah menguliti bagian yang alat vitalnya, itu yang paling lucu karena dilemparkan ke anjing lagi, anjing itu sempat menggigit satu kali.